Shalom kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Sekali lagi kita dapat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Maka dengan itu sebelum kita mulakannya, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang indah buat kami pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar sementara kami merenungkan firman-Mu, renungan ini benar-benar mendatangkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renung bersama pada hari ini yaitu ketika api padam. Ketika api padam. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Amsal pasal 26 hingga ayat ke-20. Amsal 26 ayat 20 berkata, "Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran." Jika api itu habis membakar sesuatu, maka ia akan padam. Demikian juga dengan fitnah. Apabila kata-kata fitnah itu sampai ke telinga seseorang dan tidak meneruskannya, maka berakhirlah fitnah itu. Tetapi kenapa kata-kata fitnah itu susah untuk berhenti? Malah semakin disukai orang untuk menyebarkannya, dan bahan-bahan fitnah itu akan semakin bertambah. Tuhan tahu keadaan penyebaran fitnah ini. Kalau kita lihat di dalam Amsal 26 ayat 22, di situ berkata bahwa seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Maksudnya, kita suka mendengar fitnah orang dan suka menyebarkan fitnah itu kepada orang lain karena merasa seronok. Kata-kata fitnah berakar pada keinginan kita untuk menyenangkan diri sendiri. Saat kita menjahat-jahatkan orang lain, kita menganggap seolah-olah diri kita lebih baik daripada orang-orang lain. Karena itulah penyebaran fitnah itu sulit untuk dihentikan. Dengan itu untuk kita boleh berhenti dari budaya suka memfitnah orang, kita sangat-sangat memerlukan doa. Dan juga tindakan kita untuk menolak keinginan memfitnah orang. Ada tindakan untuk berhenti atau menolak keinginan memfitnah orang. Atau lebih baik hindari persahabatan dengan orang-orang yang suka memfitnah. Hindari orang-orang yang suka memfitnah. Seringkali kita lupa bahwa memfitnah itu adalah menyakitkan hati dan mengakibatkan orang berdendam dengan kita. Sangat-sangat bahaya. Alangkah indahnya jika kita mengubah sikap kita dari suka memfitnah kepada lebih baik kita menceritakan hal-hal yang mendatangkan berkat-berkat rohani atau berkat yang dapat membangkitkan semangat dan mendorong orang lain untuk lebih dekat dengan Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya panggilan Tuhan untuk kita menjadi percaya kepadanya adalah mencari jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan dalam Yesus dan menjaga jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan yang singkat pada hari ini, saya percaya bahwa kita dapat melihat kerinduan Tuhan terhadap diri kita.
yaitu kita mengubah diri kita daripada suka memfitnah orang kepada suka memberitakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa itulah kehendak Tuhan buat hidup kita. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah buat kami pada hari ini. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami, supaya firman-Mu tetap berbicara, menolong kami, menjadi panduan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertailah kehidupan kami semua pada hari ini, di mana saja kami berada. Biar pimpinan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan menyertai kami. Haleluya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah setia mendengar renungan hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita semua. Kita jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Maranatha.